Shalom, kembali di acara We Must Know, khususnya tentang leadership. Nah, hari ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana kita bisa memunculkan rasa memiliki. Ya, rasa memiliki sangat penting sekali di dalam kepemimpinan, ya baik itu di dalam organisasi maupun di dalam bisnis. Nah, kira-kira seperti apakah rasa memiliki? Saya sangat tertarik sekali ketika melihat abang bakso. Ya, biasanya abang bakso memiliki ciri khas yang hampir sama dimanapun mereka berjualan, yaitu mereka selalu memberi kesempatan bagi para pelanggannya itu untuk mengambil sendiri. Ya, dimanapun mereka berada rata-rata hampir sama. Bakso yang ramai biasanya pelanggannya bisa mengambil sendiri. Jadi pelanggannya, berjejal ngantrinya di rombong baksonya, ya, dan mereka ngambil sendiri dan biasanya penjual baksonya diam aja, santai, ngitung pun tidak. Ya, dia akan menghitung total yang harus dibayarkan oleh pelanggannya biasanya hanya dari pengakuan pelanggannya saja. Ya, tanpa pernah ngecek, kamu ambil 5, kamu ambil 3 dan lain sebagainya. Dan biasanya itulah tukang bakso yang disukai. Ya, saya pernah tanya kepada seseorang dan dia bilang, "Iya Pak, itu bakso itu enak ya, bakso itu enak." Kenapa bakso itu enak? Sederhana sekali, karena dia membiarkan pelanggannya untuk mengambil sendiri. Nah, itu merupakan gambaran bahwa abang bakso ini keren dalam kepemimpinan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia membiarkan pelanggannya mengambil sendiri. Sebenarnya apa maksudnya? Tanpa disadari sebenarnya penjual bakso ini, abang bakso ini menerapkan sebuah prinsip untuk pelanggannya bisa memiliki rasa memiliki ya terhadap jualannya, yaitu bakso. Dengan brand tertentu, misalkan aja Pak Ji, Pak Mo, atau Pak siapa, ya siapapun namanya. Nah, itu menjadi satu brand bahwa bakso ini enak karena pelanggannya tumbuh rasa memiliki. Dan ketika pelanggannya tumbuh rasa memiliki, juga jangan heran kalau pelanggannya pun akan memberikan like, ya kan? Ya, pelanggannya sudah pasti akan subscribe dan kemudian like, dan kemudian pelanggannya akan menceritakan itu kepada teman-temannya yang lain bahwa ini bakso yang terenak. Nah, demikian juga dalam kepemimpinan, rekan-rekan sekalian. Ya, hal yang paling mendasar dan hal yang paling penting adalah apakah kita sebagai pemimpin kita mampu menumbuhkan rasa memiliki atas orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita pimpin. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ketika seseorang mempunyai rasa memiliki, maka dia tidak akan melakukan sesuatu hanya karena diperintah. Tidak. Ketika rasa memiliki itu ada dalam diri seseorang, maka dia akan punya inisiatif. Dia akan punya inisiatif untuk melakukan sesuatu mungkin tanpa disuruh. Kalau disuruh pun, dia tidak akan melakukan itu secara tepat. Apa maksudnya? Ketika dia punya rasa memiliki, kadang dia akan tambahkan sesuatu dalam menjalankan perintah tersebut. Intinya adalah dia ingin memberikan yang lebih baik lagi, dan yang terbaik. Itu ketika dia memiliki rasa memiliki. Dan dia juga akan lebih peduli dengan keadaan sekitarnya. Ya, kenapa? Karena ini adalah tempatku. Ya, ini adalah tempatku karena ini adalah tempat di mana aku berada. Nah, ketika rasa memiliki ada, maka organisasi pun akan menjadi lebih baik. Ya, entah itu gereja, entah itu dunia pekerjaan, organisasi apapun, maka itu akan menjadi lebih baik tempat itu. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya mempunyai rasa memiliki. Ya, seperti seringkali kalau saya bertemu dengan teman-teman yang bekerja, seringkali saya memberikan satu nasihat, jadikan tempat pekerjaan itu sebagai rumah kedua. Apa maksudnya? Tidak bisa kita pungkiri bahwa tempat pekerjaan itu menghabiskan waktu yang cukup banyak selain di rumah. Ya, bisa dikatakan hampir sama, bahkan mungkin tempat pekerjaan itu menyita waktu yang lebih panjang daripada kita berada di rumah. Nah, sehingga kita bisa berkarya lebih baik atau tidak, tergantung apakah kita menikmati keberadaan kita di tempat pekerjaan. Nah, oleh sebab itu seringkali saya memberikan nasihat, jadikan tempat pekerjaan itu rumahmu kedua.
Dengan kata lain apa? Tumbuhkan rasa memiliki, ya, tumbuhkan rasa fun bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan rasa memiliki dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya ingin bagikan 3 tips aja. Ya, bagaimana caranya menumbuhkan rasa memiliki atas orang-orang yang kita pimpin. Nah, tentunya yang pertama adalah memberikan kesempatan. Ya, kesempatan untuk apa? Berikan kesempatan untuk terjadinya inisiatif. Nah, seringkali salah satu kesalahan pemimpin adalah dia membunuh terjadinya inisiatif atas orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana caranya membunuh inisiatif? Sederhana sekali. Seringkali hal pertama inisiatif dari orang-orang yang ada di sekitar itu ditunjukkan dengan dia ingin memberikan ide. Ya, dia ingin menyumbangkan ide. Nah, seringkali kesalahan pemimpin adalah dia tidak menyadari ketika ide-ide yang dilontarkan itu dengan cepat sekali disanggah ya, atau dibunuh tanpa dia sadari sebenarnya dia sedang mematikan inisiatif orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi yang memberikan inisiatif ini sudah pasti mungkin dia adalah seorang newbie ya, yang sudah kalah jauh pengalamannya, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan. Ya, sudah pasti mungkin kalah jauh. Nah, dan ketika kita tidak sadar, langsung kita bunuh idenya. Kita bunuh inisiatifnya. Nah, itu maka jangan heran kalau akhirnya orang pun juga akan hilang rasa memiliki. Nah, biasanya orang akan tumbuh rasa memiliki ketika apa? Ketika idenya kita dengarkan. Mungkin belum tentu idenya itu tepat, belum tentu. Ya, jadi tidak harus kita juga eksekusi ya, teman-teman ya, rekan-rekan sekalian. Tetapi minimal adalah tunjukkan empati bahwa kita mendengarkan, kita memperhatikan, ya bahkan mungkin kita menjadi teman diskusi untuk idenya dia. Nah, itu memberi kesempatan untuk terjadinya inisiatif. Ya, siapapun yang ingin terlibat, kita buka pintu lebar-lebar. Ayo terlibat aja. Ya, dan sekali lagi kenapa saya menekankan kepada ide? Karena biasanya awal orang berinisiatif itu selalu ditunjukkan dengan dia memberikan komentar atau ide. Ya, misalkan, Pak, bagaimana kalau seperti ini, Pak? Ya, misalkan aja dia diajak berunding atau dia disuruh melakukan sesuatu, mungkin dia akan memberikan komentar, mungkin dia akan memberikan usulan. Nah, itu sebetulnya adalah langkah awal terjadinya inisiatif. Nah, rekan-rekan pemimpin dimanapun Anda berada, nah jangan lupa untuk beri kesempatan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu adalah ajak mereka untuk terlibat, ya, ajak untuk terlibat di dalam proses dan menikmati hasilnya. Nah, jadi tadi langkah pertama dia memberikan ide-idenya, ya. Dan kemudian yang kedua adalah bukan hanya ide, bahkan ajak dia untuk terlibat dalam proses dan menikmati hasilnya. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya sumbang ide, tapi bahkan ketika ide itu dieksekusi atau idenya siapa yang dieksekusi, nah ajak dia untuk terlibat. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Ya, jadi entah dia senior, entah dia newbie, kita tarik dia untuk terlibat di dalam proses. Nah, siapapun itu, ingatlah bahwa setiap orang itu memiliki potensi. Setiap orang itu bisa berkembang. Nah, tinggal masalahnya adalah kita beri mereka kesempatan atau tidak, itu aja. Semakin kita memberikan banyak sekali kesempatan untuk seseorang berkembang dalam potensinya, dalam kemampuannya, maka seiring itu jugalah rasa memiliki itu akan semakin bertumbuh, makin besar.
Ya, tetapi semakin kita tidak pernah memberikan kesempatan, maka orang itu juga akan hilang rasa memilikinya. Nah, oleh sebab itu ajak dia terlibat dalam proses. Bukan hanya proses, tetapi juga apa? Menikmati hasil. Karena setiap proses seringkali pasti ada keberhasilannya. Nah, ajak dia untuk merayakan keberhasilan bersama-sama. Ya, dan keberhasilan itu bisa saja mungkin terlihat kecil, tetapi sekali lagi belajarlah untuk merayakan keberhasilan secara bersama-sama. Ya, contohnya aja misalkan dulu dia belum bisa mengedit video misalkan, ya, dia belum bisa mengedit video dengan baik. Tetapi ketika dia belajar, dia menunjukkan progresnya. Nah, progresnya itu sudah pasti akan hasilnya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, untuk itulah kadang kita juga harus ikut merayakan keberhasilannya dia. Wah, kamu keren sekarang ya, sekarang sudah bisa. Ya, dulu kamu tidak bisa menambahkan teks di video misalkan. Wah, sekarang kamu mampu, bahkan animasinya sangat bagus sekali. Ya, lancar sekali, wah keren kamu. Ya, ayo ditingkatkan. Bagaimana kamu bisa menjadi lebih kreatif, misalkan seperti itu. Ya, memilih font yang lebih bagus dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, rayakan aja setiap proses dan keberhasilan yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya menumbuhkan rasa memiliki? Yaitu beri kesempatan kepada mereka, kesempatan untuk apa? Nah, ini yang tertinggi ya, rekan-rekan sekalian, kesempatan untuk memimpin. Nah, ya, kesempatan untuk memimpin. Nah, ini yang seringkali kadang kita juga susah untuk memberikannya. Hal ini pernah dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Di mana ketika Timotius harus memimpin, Timotius mungkin aja Timotius masih ragu ya, atau Timotius mungkin masih nggak pede karena dia masih sangat muda. Tetapi Paulus menegaskan kepada Timotius, mengencourage Timotius, jangan seorang pun memandang engkau rendah karena engkau muda. Ya, karena engkau mampu untuk memimpin. Nah, demikian juga seperti Paulus memberi kesempatan kepada Timotius. Nah, beri kesempatan untuk orang-orang yang sudah masuk di dalam ketiga ini, ya, di mana dia pertama kali menunjukkan dia sumbangsih dalam hal ide. Kemudian berikutnya dia terlibat di dalam proses, ya, dia menunjukkan progres yang bagus. Nah, yang ketiga adalah apakah kita sebagai pemimpin di atasnya, kita berani memberikan sebuah kesempatan untuk dia tampil memimpin sebuah proyek. Ya, untuk dia juga tampil, ya, memimpin sebuah tim. Ya, atau kita tidak pernah memberikan kesempatan itu. Ya, jadi seperti tips tadi dari kepemimpinan Abang Bakso, ya, kembali kepada si Abang Bakso. Demikian juga Abang Bakso memberi kesempatan untuk semua pelanggannya eksplorasi, memilih yang dia suka, ya, meramu seperti seleranya mereka masing-masing. Ya, seringkali kan kadang pelanggan itu aneh-aneh kan ya, ada yang tidak mau berambang goreng, ada yang tidak mau sayur, ya, ada yang tidak mau ini, ya, ini itu. Nah, tetapi ketika semuanya diberi kesempatan untuk meramu seperti yang mereka suka, maka rasa memiliki pun tumbuh. Nah, demikian juga saya ingin membagikan 3 tips ini. Sekali lagi, beri kesempatan untuk orang berinisiatif, beri kesempatan untuk orang terlibat dalam proses, rayakan hasilnya, dan beri kesempatan untuk orang tampil memimpin. Maka kepemimpinan kita pun juga akan menumbuhkan rasa memiliki bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai penutup, seperti ada satu nasihat firman Tuhan mengatakan demikian. Di Efesus 4 ayatnya yang kedua. Dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hal saling membantu itu menunjukkan bagaimana orang-orang yang di dalamnya memiliki rasa memiliki satu dengan yang lain. Sehingga mereka ada kepedulian, mereka ada inisiatif, dan mereka tunjukkan semuanya itu dalam sebuah tindakan untuk saling membantu
satu dengan yang lain. Nah, demikian rekan-rekan pemimpin dimanapun Anda berada. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk senantiasa mengikuti channel kami. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komen atau pertanyaan. Ya, sebisa mungkin kami akan memberikan respon yang terbaik untuk kita semua, supaya setiap kita boleh maju di dalam Tuhan dan kita boleh menghasilkan kepemimpinan yang berdampak bagi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.